suatu penampakan. Setelah itu banyak hal-hal yang aneh dan aura-aura yang tidak sedap karena masih berbau mayat yang masih gosong. Mungkin dari Ki Surya Jagat sendiri mengenai hantu kosong tersebut seperti apa? Jadi menurut penglihatan saya itu untuk sosok dari hantu gosong ini itu sebangsa jin ya, yang memang sudah dari dulu mendiami lokasi tersebut. Dengan adanya kejadian di tahun 98 ini, mereka ini jadi lebih ini ya, menampakkan dirinya sebagai hantu gosong. Ya, kesempatan buat dia Iya, untuk menyerupai hantu. betul, menyerupai begitu. Namun tetap itu bukan dari korban yang saya lihat, tapi itu dari sosok bangsa jin yang sudah mendiami lokasi tersebut sejak mall tersebut belum ada mall, belum dibangun sebagai mall seperti itu sih. Gitu. Para sahabat pejuang goib, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengadakan mediasi untuk mengambil istilahnya keterangan dari goib yang ada di sini. Ikuti terus pejuang gaib. Baik pemirsa sahabat pejuang gaib, saya akan mencoba menghadirkan sosok dari salah satu korban yang terbakar di Mall Jogja Klender ini. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Assalamualaikum. 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 Oke, mohon maaf, dengan siapa saat ini saya berbicara? Dengan siapa? Siapa? Rupi. Robi, oke. Bisa dikeraskan sedikit suaranya. Oke, Robi pada saat kejadian di tahun 98 itu sedang apa? Ikut penjara. Lalu naik ke atas lantai 3, terus jadi dibakarnya dari bawah ya, sehingga tidak bisa keluar ya. Oke. Terus yang sering menampakkan di sekitar sini itu sosoknya apa ya? Gimana? Sangat percaya, Hmm? tapi dia lebih besar dari saya. Gitu. Jadi ada bangsa jin yang menunggangi ya, sehingga membuat sosok penampakan di lokasi tersebut begitu ya setelah kejadian. Oke. Ada yang bertanya, Pak? Saya manggil Robi aja nih, Pak. Robi ini umur berapa ini? Waktu kejadian itu Umur saya 10 10 tahun. Robi sendiri atau sama orang tuanya waktu itu? Sendiri. Berarti nggak sama temen ya? Ini kan banyak ini orang ini, kan ada 2 kampung ini. Ini kebanyakan orang sini atau orang luar nih yang kebakar nih? Orang luar. Jadi orang sininya jarang gitu. Dulu ada wanita hamil itu, setahu saya, yang kebakar itu. Itu orang mana tuh? Tahu nggak? Iya betul, kampung-kampung. Dia ikut jarah atau lagi main tuh dia? seperti
Saya kejar. Kejar juga. Itu Robi mau ngambil apa itu? Itu. Belinya saya aja mau apa. Iya. Tapi udah berhasil waktu itu ngambilnya. Sekali. Saya balik ke sini. Ternyata sudah besar. Udah besar. Terus Robi terkepung. Itu di lantai 3 banyak nggak waktu itu? Banyak. Ada yang perlu disampaikan? Ada yang perlu disampaikan? Saya Tolong bagaimana maksudnya? jahatin terus. Jahatin terus sama jin-jin yang ada di situ sebelum kejadian itu ya. Oke. Ada lagi? Tidak ya. Apakah mau berpesan-pesan untuk kami? Gitu ya. Oke. Oke, sekarang ini ya. Saya bantu keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Air. Hadir. Assalamualaikum. Bisa dikencengin suara? Oke, dengan siapa saat ini saya berbicara? Dengan siapa? Agus. Oke, Agus sosoknya apa nih? Manusia. Agus korban di sini atau bangsa jin di sini? Korban. Oke. Agus sewaktu terbakar di sini sedang apa? Baju buat anak. Memang tinggal di mana, Agus? Di mana pula? Kapuk. Oke. Sewaktu kejadian tersebut, apakah Agus itu sudah tahu atau belum bahwasannya mall tersebut akan dibakar? Jadi tiba-tiba bagaimana, bisa diceritakan kejadiannya? Saya pokoknya ngambilin baju. Iya, terus Di atasnya udah dibakar. di atasnya dibakar, apa di bawahnya dibakar? Pertamanya atas yang dibakar. Iya, terus Saya mau keluar. Tahu bawahnya semua udah dibakar juga. Tuh, jadi terjebak ya. Tidak sempat lompat atau bagaimana? Gitu. Ada berapa banyak korban yang meninggal di situ? Banyak. Gitu ya. Selain sosok korban yang terbakar di lokasi tersebut, ada sosok apa lagi? Nggak tahu lagi. Saya cuma lihat manusia banyak kebakar. Hmm, Saya udah ngumpet. tidak ngumpet. Pas meninggalnya terletaknya di lantai berapa, Agus? Di tangga. Di tangga. Iya. Kalau usianya berapa, Agus? 36. 36 tahun. Iya. Jadi ke sana untuk ngejarah ini ya, pakaian untuk anak ya. Dan terjebak. Tapi baru pertama kali menjarah atau sudah pernah berhasil dan Baru balik lagi? pertama. Pertama kali datang ke sana untuk menjarah ya. Iya, saya cuma ikut Ikut teman atau bagaimana? temen.
Teman juga meninggal atau selamat? Mati juga. Mati juga, oke. Terus sebelumnya kan sempat didoain ya di sini ya. Itu bagaimana perasaan korban-korban yang ada di sini setelah didoakan oleh keluarga-keluarga masing-masing? Bagaimana? Sudah merasa tenang? Tenang ya. Enggak rela. Belum rela ya, karena belum ajalnya mungkin ya. Oke. Terus yang suka menampakkan diri ya di sekitar lokasi tersebut itu bangsa jin atau memang korban-korban dari kejadian tersebut? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Oke. Oke. Sekarang ada pesan nggak untuk kita orang? Oke, ya udah. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Sekarang saya bantu keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Air. Oke, pemirsa sahabat pejuang gaib, saat ini saya akan mencoba menghadirkan sosok di area Mall Jogja Klender ini untuk mengungkap apakah benar ada sosok yang bernama atau berwujud hantu gosong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa saat ini saya berbicara? Wakabrima. Oke, kamu sosoknya apa? Besar, Tinggi besar, terus warna merah. mukanya merah, ada tanduk, oke. Baju, jubah merah ya. Oke, begini, saya mau bertanya, sosok yang sering menampakkan diri setelah kejadian 98 itu dari bangsa apa dan siapa pelakunya? Siapa itu? Gorwo, Gondoruo, Gombel. Wewe Gombel. Saya puasa. Kamu ikut membantu mereka atau bagaimana? Atau menyuruh? Saya tidak pernah Itu tidak pernah menyuruh asalkan ada yang ganggu saya. seperti itu, Dia ganggu saya ganggu lagi. begitu ya. Kamu sudah berapa lama berada di lokasi tersebut? Ribuan tahun. Sebelumnya Sebelum ini nggak ada masih rawa. masih rawa. Saya permisi. Kamu sudah ada di sini ya. Oke. Kalau berarti yang sering mengganggu dan menampakkan diri itu bukan kamu. Bukan. Bisa. Ada yang sering ganggu. Oke. Bisa dipanggil. Gorwo, kaki jalan sendiri. Warna hitam, Kaitan mobil tengah-tengah tabrak. gitu. Terus kejadian-kejadian penampakan seperti ada penumpang, ada supir penumpangnya hantu gosong itu mereka penyebabnya. Bisa nggak kamu hadirkan penguasa
penguasa mereka atau yang paling kuat. Ya, coba hadirkan dan Saya oke siap. Waalaikumsalam. Kamu sosoknya gini, saya mau bertanya sama kamu. Nama kamu siapa? Memiliki nama? Tidak, hanya sosoknya benar pakai gombel seperti itu ya. 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 Dimas. Dimas. Nama si Haji. Oke, sekarang gini, saya mau bertanya, sosok-sosok yang sering menampakkan diri dan menyerupai seperti orang atau manusia gosong itu siapa pelakunya? Maksud dan tujuannya apa? Ganggunya dengan seperti itu. Kamu sudah berada di lokasi tersebut sebelum atau sesudah di tahun 98 itu? Sebelum atau sesudah kejadian itu kamu sudah ada di situ atau bagaimana? Sudah ada di lokasi tersebut. Saya ada di pagar itu. Ada di pagar. Sering nampakin. Wujudnya tetap seperti hantu gosong atau apa yang sosok apa yang sering kamu perlihatkan kepada orang-orang sekitar sini? Anak kecil. Anak kecil terus? Ibu-ibu hamil. Bajai. Naik bajai, oke. Terus Kosong. mukanya gosong. Tuh. Oke. Jadi tujuan kamu itu selain Saya tidak pernah menampakkan diri. seperti itu ya. Selain kamu ada lagi yang sering menampakkan diri? Ada. Ada. Gondoruo. Jahilnya atau yang sering menampakkan diri kamu atau sosok Gondoruo tersebut? Dia sering ganggu orang. Ganggunya bagaimana? Nimpuk. Nimpuk Tok. seperti itu. Jalan sendiri lip. Berarti dia pelakunya ya. Atas mati. Oke. Jadi hantu gosong itu sebenarnya siapa? Hantu Dia gosong. korban. Korban apa kamu yang menyerupai hantu gosong itu? Yang berwajah gosong. Kamu menyerupai mereka. Jadi seakan-akan itu mengkambing hitamkan korban-korban itu yang bergentayangan. Padahal sosok-sosok bangsa kalian lah ya yang membuat rasa menyeramkan ya di lokasi ini. Seperti itu ya. Tapi korban-korbannya itu nggak ada yang menampakkan diri kan sebenarnya kan. Hanya bangsa kalian saja kan. Ada nangis tuh. Suara-suara saja palingnya. Tapi kalau menampakkan berwujud gosong itu tidak ya. Pernah. Bukannya bangsa kalian aja itu yang menampakkan itu. Hanya di atas. Maksud saya yang sering orang lihat itu berarti golongan kalian ya yang menyerupai
menampakkan diri sebagai hantu gosong itu ya. Ya? Gondoruo. Oke, bisa dipanggilkan ke sini Gondoruonya. Oke, sekarang kamu keluar masukin Gondoruo. Iya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saat ini saya berbicara? Kamu siapa? Saya Surya Jagat. Saya Surya Jagat. Kenal saya. Tidak kenal. Raja kamu kenal sama saya. Kamu takut sama raja kamu? Berani sama raja kamu? Takut deh. Oke. Raja kamu saya takut sama saya. Kamu mau melawan saya. Sekarang saya hanya bertanya di sini ya. Di sini sosok hantu gosong itu siapa? Saya. Kamu. Selain kamu ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti yang sering menampakkan diri dan disebut hantu gosong itu kamu pelakunya. Iya. Maksud dan tujuannya apa? Saya ganggu. Ganggu. Iseng untuk menakuti orang atau manusia yang melintasi lokasi ini ya. Oke. Kalau dari korban yang terbakar di tahun 98 itu, apakah pernah ada yang menampakkan diri sebagai hantu gosong atau memang kamu semua? Kamu semua. Oke. Selain hantu gosong itu, kamu sering berwujud apa untuk menakuti orang? Gondoruo. Lalu? Hantu gosong. Oke. Sudah, itu aja. Dan studi tamu saya itu juga Gimana? orang banyak. Orang belanja terus setelah pulang jadi kain kafan, itu pelakunya kamu. Iya. Maksudnya apa? Kan dia udah bayar dengan uang. Dia Karena yang punya itu pernah berjanji. berjanji apa? Kamu jangan menyebarkan fitnah. Tidak. Kalau tidak benar kejadiannya tidak sesuai dengan faktanya, bagaimana? Kamu bisa bertanggung jawab. Iya. Oke, saya akan hadirkan kamu lagi jika memang itu bukan suatu hal yang atau itu yang benar ya, atau yang itu yang salah ya. Bagaimana? Siap? Tanam apa? Benda. Benda apa tuh? Keris atau pedang? Keris warna hitam. Untuk apa? Fungsi dan mengapa? Biar bangun itu kokoh. Lihat orang ramai, bagus. Dan saya juga sering dikasih makan. Kasih makan apa? Berupa apa? Ya? Kembang. Kembang. Kopi. Kapan waktunya? Sudah lama. Maksudnya Udah enggak sekarang. setiap kapan kamu diberi makan seperti itu? Tiap malam juga. Ritual. Sekarang sudah tidak. Kenapa? Sudah meninggal. Seperti itu. Oke. Oke. Tapi saat-saat ini kamu Dan masih saya juga sering nampakin. ya? Karena arwah itu pada nangis. Nangis. Kan Biarin pada minta doa. kan sudah pernah didoakan. Kurang. Apakah masih kurang? Tapi dia pada belum ikhlas. Belum ikhlas atas Iya. kematiannya gitu. Iya. Oke. Biar dia tenang. Tolong maaf. Insya Allah akan kami doakan. Saya tidak berbanyak nanti saya janji. Oke. Jadi kalau arwah-arwah atau arwah-arwah korban 98 ini tenang dengan didoain, bangsa kalian juga nggak akan mengganggu atau menampakkan diri lagi. Berisik. Seperti itu ya. Oke. Itu saran ataupun pesan dari bangsa kalian untuk bangsa kami ya, seperti itu ya.
Oke, sekarang terima kasih atas kehadirannya. Sekarang silakan keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Ya. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Oke, sekarang bisa ngomong siapa ini? Nabila. Siapa ya? Sosok Nabila ini siapa? Ibu hamil. Kamu ngapain di situ? Nyari anak saya. Nyari anak kamu. Terus? Jebak. Oke, jadi kamu nggak ada niatan untuk ini ya, untuk menjarah ya. Oke. Maksud dan tujuan kamu masuk ke tubuh orang ini apa? Minta didoakan. Sebelumnya kan sudah banyak keluarga korban, ya. Kamu tidak ada yang mendoakan. Oke, saya kirim Al-Fatihah untuk kamu ya. Namanya siapa tadi? Oke, Nabila. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang kamu sudah merasa tenang? Oke, ya sama-sama. Sekarang keluar ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di Surya kita sudah mengadakan mediasi, sudah akhirnya terungkap juga ini siapa sebenarnya hantu gosong tersebut dan penunggang-penunggangnya hantu tersebut ya Ki. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Ki. Gini ya, jadi sebenarnya munculnya sosok hantu gosong tersebut ya, saran saya itu karena efek dari pengalaman atau tragedi dramatis sehingga memberikan edukasi negatif untuk orang yang melintas dan juga orang terdekat daerah tersebut ya. Jadi menimbulkan berimajinasi bahwasanya itu hantu gosong atau setan gosong itu benar-benar terjadi, dan ya memang benar ada jin yang menyerupai hantu gosong tersebut karena imajinasi dari dari orang sekitar yang melintas sudah melihat karena bangunannya gosong dan tragedi tersebut, jadi menimbulkan kesan seram dan lebih seperti ya, jadi menimbulkan imajinasi hantu gosong tersebut itu sih, menguatkan itu. Oke, para sahabat pejuang gaib, sampai di sini episode pejuang gaib kali ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Saya Mbak Joyo Dan saya Surya Jagat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.